Baik, selamat pagi, siang maupun malam. Sebelumnya perkenalkan saya Aulian Waskitodean. Di sini saya tim dari Gema Foundation, terutama di instruktur data science dan juga AI. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan sharing beberapa hal dan tools yang akan kita jadikan pembelajaran di beberapa waktu yang akan mendatang seperti itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja pada inti pembahasan dari video ini, yaitu pemanfaatan AI untuk presentasi pembelajaran interaktif. Sebagaimana sekarang zamannya transformasi digital dalam pendidikan, dari mana itu mengharuskan kita mengubah cara kita menyampaikan, cara kita merancang, cara kita belajar dan juga mengajar, seperti itu. Jadi memang kalau semisal orang bilang mau nggak mau kita harus mau, itu benar. Karena apa? Karena jika kita terlambat di fase ini, di fase teknologi yang dia datang secara beruntun dan berkembangnya sangat-sangat pesat, ini bisa menjadi dasar dan juga landasan apa dan mengapa kita harus belajar perihal teknologi, spesifiknya di sistem artificial intelligence, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tantangan dan juga kebutuhan untuk inovasi sendiri, yang dimana tantangan kita ketika melakukan pembelajaran itu yang pertama ada keterbatasan waktu. Kenapa ada keterbatasan waktu? Karena pendidik menghabiskan terlalu banyak waktu untuk persiapan materi dan desain visual. Oke, mungkin di sini saya paham. Ada beberapa orang yang mungkin mereka masih membuat semacam bahan ajar, materi, itu kesusahan. Atau mungkin mereka desain masih manual, tidak memanfaatkan beberapa teknologi yang sudah ada. Oke, mungkin kebanyakan orang pakai yang namanya PowerPoint. Itu nggak salah. Tapi bisa digarisbawahi bahwasannya itu masih manual. Begitu. Nah, makanya di sini keterbatasan waktu menjadi poin pertama. Yang kedua adanya rendahnya keterlibatan. Presentasi yang monoton dan statis seringkali gagal mempertahankan fokus peserta didik. Yang dimana tanpa disadari, penempatan dan juga visualisasi sebuah presentasi itu memengaruhi daya tarik dari audiens sendiri. Ketika presentasi kita tidak menarik ataupun monoton, audiens juga agak males melihatnya. Mungkin ngantuk, atau mungkin informasi yang kita berikan itu tidak sampai di mereka. Gitu. Nomor 3 ada kurangnya personalisasi, yang dimana materi yang disajikan sulit disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu yang beragam. Contohnya mungkin ada beberapa orang yang di mata pelajaran A maunya belajar mendalam di A.1, ternyata materi yang disajikan cuman 1 A.2 atau mungkin A.3, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh audiens. Seperti itu. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ada beberapa capaian. Di sini ada 3 poin. Memahami konsep AI, yang dimana menjelaskan peran AI generatif. Mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sudah mendengar ya, AI Gen itu adalah semacam tools yang digunakan berbasis large language model dengan visual generator dalam konsep pendidikan. Menciptakan materi efisien. Dengan kita menggunakan AI tools untuk merancang presentasi yang cepat, kohesif, dan estetik secara visual. Gitu. Meningkatkan interaktivitas. Nah, di poin ini
kita dapat mengintegrasi beberapa elemen interaktif dan personalisasi konten berbasis AI. Seperti itu. Lanjut, pengenalan konsep AI. Apa sih AI? Apa sih kecerdasan buatan itu? Oke, mungkin di sini beberapa orang berspekulatif ya, bahwasanya AI itu adalah sebuah teknologi yang bisa mengancam keberadaan manusia. Bisa, tapi tapi ada tanda kutipnya. Manusia dalam tanda kutip ini adalah manusia yang tidak mau berkembang. Contoh manusia yang monoton, gaptek teknologi, gak mau berkembang. Itu bisa jadi salah satu hal yang memvalidasi bahwasannya AI bisa membunuh manusia. Dalam kata membunuh ini adalah menghilangkan beberapa pekerjaan atau beberapa penugasan yang dilakukan oleh manusia digantikan oleh robot seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwasanya AI ini adalah sebuah tools penunjang yang mana bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan. Misal, kita berkegiatan setiap hari, pasti banyak agenda, di minggu ini, di minggu berikutnya, hari ini, besok, dan sebagainya. Dengan adanya AI, kita sebenarnya dibantu. Gimana cara kita membagi schedule, kita menetapkan hari ini ngapain, besok ngapain, gitu-gitu. Nah, AI sendiri itu mempunyai salah satu sistem yang namanya AI generatif, jadi mana dia bisa menciptakan konten baru seperti teks, gambar, layout dari data-data yang ada. Contohnya, ChatGPT. ChatGPT bisa menghasilkan sebuah naskah yang terperinci. Dan Gamma atau Tom itu dapat menghasilkan slide. Mungkin di sini Bapak Ibu melihat layar saya, ini saya memakai salah satu tools AI. Namanya Gamma App. Nah, nanti kita bahas nih perihal Gamma App seperti itu. Untuk cara kerja sendiri, dia berdasarkan prompting atau perintah teks. AI dapat memproses informasi dan menyajikan output dalam format yang diminta. Contoh, buatkan 5 slide tentang sejarah AI. Gitu. Nah, nanti kita juga belajar nih tentang prompting. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini manfaat AI dalam desain dan pembuatan presentasi itu adalah percepatan pembuatan materi, itu pasti. Yang seperti sudah saya singgung barusan, ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyusun kerangka, menulis naskah, dan mencari gambar. AI dapat menghasilkan draft presentasi lengkap hanya dalam hitungan menit saja. Nanti bisa dites juga, seperti itu. Yang kedua, peningkatan desain visual. Nah, jadi di poin ini adalah AI bisa dapat secara otomatis menerapkan prinsip desain yang canggih, seperti konsistensi warna, tipografi, dan juga tata letak, sehingga dapat menghasilkan presentasi yang profesional tanpa perlu keahlian desain. Personalisasi konten. Materi dapat disesuaikan dengan audiens spesifik, misalnya kayak menyesuaikan contoh studi kasus agar relevan dengan tingkat pengetahuan atau latar belakang peserta didik. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini masuk di poin inti pembahasan kita. Contoh tools AI populer untuk presentasi. Di sini ada beberapa AI yang kita bahas. Itu ada ChatGPT atau large language model yang lain. Kita di sini fokus pada generasi konten teks, kerangka presentasi, dan poin-poin penting dan narasi pendukung. Jadi mana setiap tools AI di sini memiliki peran dan keunggulannya masing-masing. ChatGPT, Gamma, Canva Magic, dan lain-lain sebagainya. Untuk Gamma sendiri, dia spesialis dalam generasi presentasi lengkap dari sebuah prompting yang dibuat. Dia dapat menghasilkan layout, gambar, dan struktur secara otomatis.
Dan Canva sendiri berfokus pada desain visual dan otomasi layout, membantu memastikan konsistensi desain yang elegan. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa langkah membuat presentasi pembelajaran dan AI. Jadi mana pertama, tentukan ide inti, tentukan tujuan, audiens, dan pesan utama, dan buat kerangka secara manual atau dengan bantuan AI. 2. Tulis prompting yang jelas. Berikan perintah terperinci kepada AI, meliputi topik, jumlah slide, gaya bahasa, formal atau non-formal, dan warna temanya. Bisa biru muda, putih, dan lain sebagainya. Sesuai prompting yang dibuat. Nomor 3, analisis hasil awal, di mana tinjau terlebih dahulu draft yang dihasilkan oleh AI. Di mana kita harus fokus pada struktur dan juga alurnya. Jangan terdistraksi oleh detail kecil. 4. Revisi dan kustomisasi. Kita bisa menyempurnakan konten dan menambahkan contoh studi kasus yang relevan, serta perbaikan data yang kurang akurat, dan tambahkan sentuhan pribadi kita. Jadi kita kalau misal ada hal-hal spesifik yang merinci kepada beberapa bagian, itu kita bisa memberikan prompting yang jelas kepada AI-nya, seperti itu. Publikasi dan sharing. Di sini kita bisa ngebagiin presentasi hanya melalui tautan digital yang responsif, serta siap untuk pembelajaran asinkronus, seperti itu. Nah, tips menggunakan AI yang efektif. Yang pertama, jaga originalitas konten, yang dimana kita dapat menggunakan AI sebagai asisten, bukan pengganti. Tambahkan wawasan, pengalaman pribadi, atau data spesifik yang hanya Anda miliki. Susun narasi menarik, jangan hanya mindah poin-poin. Gunain AI untuk menyusun alur cerita yang jelas, perkenalan masalah, klimaks, dan juga solusi. Manfaatkan fitur visualisasi AI. Kita dapat meminta AI untuk membuat visual kompleks, diagram, infografis, model 3D, bahkan yang akan sulit dibuat secara manual. Visual yang baik dapat meningkatkan daya ingat bagi audiens. Seperti itu. Nah, di sini etika dan juga pembatasan dalam penggunaan AI, verifikasi sumber dan juga data, di mana kita harus memeriksa apa yang dihasilkan AI itu sudah sesuai dan sudah terverifikasi oleh sumbernya. Seperti itu. Kenapa? Karena AI dapat berhalusinasi atau menyajikan informasi yang usang. Ini sudah diungkapkan oleh founder dari ChatGPT. AI benar bisa berhalusinasi. Dan itu normal. Seperti itu. Transparansi dan pengakuan. Bersikap terbuka tentang penggunaan AI dan kepemilikan intelektual dengan memahami kebijakan licensing dari tools AI yang kita gunakan, terutama terkait penggunaan gambar yang dihasilkan untuk tujuan komersial ataupun publik. Seperti itu. Mungkin untuk material sendiri hanya sampai di sini, dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Seperti itu. Lanjut. Jadi seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya ada satu hal yang bisa dapat memengaruhi tingkat keberhasilan dari hasil yang dikeluarkan oleh sebuah sistem AI, yaitu adalah prompting. Nah, apa itu prompting dan bagaimana cara dia bekerja? Seperti itu. Sebentar. Nah, ini bisa dilihat di sini. Prompting, cara bekerjanya adalah ketika kita mengetikkan sesuatu, entah itu teks atau mungkin angka, dalam satu text box yang ada di AI system untuk bertanya, itu adalah sebuah prompting.
Di mana secara tidak langsung kita mengetikkan suatu hal atau suatu kalimat yang dimana output itu dapat dibaca oleh sebuah sistem AI. Untuk alurnya sendiri, ketika kita mengetikkan sesuatu bernama prompting, itu akan merespons driven prompt dan akan dikembalikan lagi dengan kata change, learn, revise, dan langsung menuju ke final response. Begitu untuk alurnya sendiri. Nah, tips agar prompting kita dapat diterima oleh sistem AI dengan baik dan untuk menunjang persentase persentase kebagusan dari hasil yang dihasilkan oleh AI, ini ada beberapa elemen yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu dan juga rekan-rekan bertanya atau meminta bantuan kepada AI. Di sini ada satu contoh kalimat. As helpful tutor who breaks down complex subject into easy explanation. I want you to explain the process of photosynthesis to a 14 years old student. To assist with biology exam preparation, your answer should be 300 words written in a tone that's friendly and educational. Di sini sudah sangat jelas ya bahwa di kalimat pertama yang bundarin di sini, ini kita menjelaskan kita itu siapa. Oke. Jadi ini lebih ke personal. X the tool to check a role. Semacam gini. Ketika kita sebagai guru, berarti ketika kita meminta sebuah bantuan kepada AI agar konteksnya lebih akurat dan jelas, kita harus mengasih penjelasan. Kita ini siapa? Misal saya guru dari mata pelajaran ini. Saya mau ini. Nah, itu konteksnya semakin jelas. Yang dimana ketika kita sudah memberikan sebuah arahan kepada AI, bahwasanya saya sebagai guru. Nah, apa yang kita tanyakan dan apa yang kita mau? Saya mau kamu explain the process of photosynthesis. Nah, ini adalah sebuah konteks dan sebuah pertanyaan. Ya. Jadi apa yang kita mau dan apa yang kita tanyakan itu harus tercantum pada kalimat yang ada di prompting sendiri. Seperti itu. Nah, siapa audiensnya? Di sini audiensnya itu adalah 14 years old student. Yang dimana di sini berarti siswa berusia 14 tahun. Di sini konteks. What does the tool need to know to assist with biology exam preparation? Jadi kita ngasih konteks. Ya. Kita ngasih konteks ke AI-nya. Jadi kita maunya apa? Gitu. Jadi ketika kita sudah memberikan objek di sini, bahwasanya explain the process of photosynthesis untuk sebuah kalangan di usia sekian, dan juga kita memberikan konteks gitu dari apa yang kita mau dalam satu prompting yang jelas seperti itu. Dan terakhir, your answer should be 300 words written in a tone that's friendly and educational. Boundaries. Set your own direction and limitation. Jadi semacam kita meminta bantuan kepada AI, tapi kita kayak mengekang AI-nya. Jadi misal, jangan hasilkan kalimat lebih dari 300. Atau mungkin jangan terlalu terbata-bata, jangan kebanyakan apa. Nah, itu kita bisa masukkan di sini, di bagian ini. Nah, sebenarnya simpel. Dari apa yang dimaksudkan dalam sebuah prompting itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita kembali ke pemanfaatan contoh tools AI. Ini ada ChatGPT atau LLM lain. Di sini saya memakai
Google Gemini dan juga ChatGPT. Nah, di sini ini adalah tools yang sama, tools AI, tapi di pembidangannya masing-masing gitu. Nah, misal dalam kasus kali ini saya akan riset perihal apa ya? Misal di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kondisi cuaca. Oke, di sini perubahan iklim 10 tahun terakhir. Oke, kita ada datanya. Nah, di sini saya mau ngasih tips ketika kita membuat sebuah prompting. Dimana kita nggak usah susah-susah untuk mikir. Harus nyusun dari awal sampai akhir dari apa yang saya sebutkan tadi. Yang ada di sini. Nggak usah. Cukup kita minta AI-nya untuk bikin prompting lagi. Gitu. Jadi, bikinkan prompting untuk riset mengapa di sini kita kasih ini. Berbeda untuk audiens mahasiswa S1. Saya mau hasilnya yang enggak berdarah. Ini copy, saya enter juga di sini, kita compare. Oke, mereka lagi mikir. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan di sini itu adalah jadi informasi sebagai penunjang. Karena di sini Gemini sudah sudah memberikan jawaban. Jadi belum. Masuk. Oke, kita ini saya coba pakai akun lain ya. Oke, sini dia bikin promptingnya. Oke. Nah, ketika kita ketika kita mau menspesifikkan suatu hal, di sini sebenarnya ini hasilnya sudah bagus sekali ya dari prompting yang dihasilkan. Cuman saya mau lebih spesifik lagi dengan saya mengasih hal ini. Set the tone, give specific instruction, specific format. Oke. Nah, dia ngasih 2 ya. Sama yang ini. Berikan yang terbaru sesuai
udah ya. Result riset. Oke, audiens mahasiswa 1 pendahuluan. Oke, sini sudah menetapkan dari sebuah prompting ya, gitu. Nah, di sini kita lanjut ke pemanfaatan sebuah tools yang bernama Gamma App. Gamma App sendiri itu adalah sebuah platform yang dimana kita bisa berinteraksi dengan kita bisa membuat presentasi PPT secara otomatis gitu. Sini Gamma App gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa bagian. Ada custom fonts, themes, ini temanya, ini template, ya, template standarnya seperti apa. Ini ada banyak sekali di sini. Nah, webinar, one page, site travel example, dan lain sebagainya. Market strategy, hiring plan, project kick off, dan team upload gitu. Nah, karena di sini ini ya, karena di sini kita akan menggunakan AI, jadi kita akan create new nih ya, create new pakai AI. Nah, di sini ada beberapa pembidangan yang bisa kita pilih. Ada paste in text, ada generate, ada import file or URL, dan remix a template gitu. Nah, di step sini ini mempunyai fungsinya masing-masing ya, gitu. Dari perform notes, and outline or exciting content, create from one line prompt in a few seconds, import file URL, and then exciting docs presentation or web page. Then remix a template. Fill in and customize your structure content templates for files. Consistent output. Gitu. Nah, karena kita mau melakukan ini, topik perubahan pola cuaca hujan di Indonesia. Ini ya. Ini kita nggak spesifikin, nggak suruh dia untuk bikin sebuah ini, sebuah presentasi. Kita akan suruh dia untuk bikin sekarang, bikinkan prompting yang jelas untuk Gamma App. Bikin PPT. Ini lagi. Sampai 8 slide. Ini sudah dirincikan ya. Oke, seperti ini. Nah, sini udah kelihatan ya bedanya dari dua tools ini. Gini ya. Nah, di sini saya akan, karena saya tertarik pada hasil yang di-generate oleh ChatGPT, di sini saya pakai hasil yang dihasilkan oleh ChatGPT. Kita tinggal copy paste di sini, paste in text, kita paste di sini. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Dalam output presentasi ada bentuk website, dokumen, atau sosial media. Nah, karena kita di sini akan outputnya sebagai sebuah presentasi, maka kita jadi presentasi gitu ya. Nah, kita bisa change layoutnya. Ini ada 16:9 dan juga 4:3 karena kita default kita pakai 16:9. Nah, what do we want to do with this content? Jadi, apa yang kita mau dari apa yang kita
pastekan di sini, gitu ya. Ada generate from, notes on outline, summarize long text or document, serta preserve this exact text, gitu. Nah, karena kita akan membuat sebuah presentasi, maka kita bisa memilih yang ini. Karena kita di sini dari beberapa poin yang ada ya. Jadi biar dia yang ini, biar dia yang ngatur, gitu istilahnya. Nah, oke. Di sini sudah tertampil ya dari next step yang diberikan oleh si Gamma App-nya, ya di mana teks konteks sendiri ini ada generate, ada confidence, dan juga preserve. Ini sebenarnya tergantung dari user masing-masing ya, apa yang kita mau, dan ketika kita bebas untuk ngasih AI leluasa ya, ini kita bisa pakai yang generate aja gitu. Nah, amount of text kita juga bisa ini ya, kita juga bisa detailkan, detail, extensive, dan minimal atau concise, seperti itu. Karena kita mau detail, kita detailkan aja. Tahun, wherefore mahasiswa satu jurusan geografi, meteorologi, lingkungan yang sedang mempelajari perubahan iklim Indonesia. Nah, ini juga termasuk bagian dari prompting ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Output language. Nah, ini terserah. Karena kita mau pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia saja. Seperti itu. Nah, di sini ada additional instruction. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan bisa menambahkan di sini untuk instruksi yang lebih jelas. Karena kita nggak perlu yang detail-detail banget, jadi oke, nggak apa-apa. Di sini ada tema. Nah, ada beberapa tema yang mereka kasih ke kita. Di sini ada dark, ada light, ada terang, ada professional, dan juga ada colorful. Karena kita mau profesional saja, jadi yang ini. Saya mau ini aja, agak gelap gitu ya. Nah, image search. Nah, jadi dari beberapa tools di sini, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan bisa generate atau ambil gambar dari beberapa sumber yang dikasih oleh Gamma App. Misal di sini ada automatic, ada stock photos, ada web image, AI image, illustration, dan animate GIF, image placeholder, dan lain sebagainya. Yang dimana di sini kalau automatic itu adalah ini ya, dari apa yang disarankan oleh sistem Gamma App-nya itu sendiri. Gitu. Ini ada AI image, jadi dia bisa generate sebuah gambar dari apa yang dia pikirkan sendiri, atau mungkin kita pengen dia nyarinya dari platform yang namanya Stock. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu Stock itu adalah sebuah platform yang dimana kita bisa menjual atau mengupload foto-foto di sana dan fotonya bisa dibeli gitu. Nah, ini ada web image juga. Jadi web image ini kita tinggal copy paste link address yang ada di gambar itu. Jadi kan semisal kita nggak mau gambarnya dari sumber lain atau mungkin dari apa yang dihasilkan oleh AI, nah ini bisa jadi referensi buat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Karena kita di sini nggak mau ribet, jadi kita pakai AI image saja. AI image model ini kita bisa atur ya sebenarnya. Nah, ada GPT image dan lain sebagainya. Cuman karena kita kasih yang terbaik aja, jadi kita auto select. Nah, image art style sendiri ini bisa diatur juga, kayak ilustrasi, fotorealistik, abstrak, 3D, line art, dan custom. Seperti itu. Nah, ini kita bisa add extra keyword ya di sini. Kayak harus minimalis kah, atau harus profesional kah, harus colorful kah, segala macam. Gitu. Nah, kita add di sini profesional. Saya mau ilustrasi saja lah, ya. Gitu. Nah, format di sini ini ya yang tadi ya, tetap bisa dirubah dari sini. Nah, di sini karena kita pakainya free, itu ada kredit yang diberikan kepada kita oleh Gamma. Jadi ada batasan-batasan untuk kita pakai AI ini gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu
Bapak Ibu dan rekan-rekan mau pakai ini untuk jangka panjang dan sering pakai ini, saya sarankan untuk subscription di Gamma App. Seperti itu. Nah, karena kita pakai yang free, jadi kita adjust untuk card-cardnya itu. Nah, card ini maksudnya apa? Jadi card ini tuh maksudnya bagian-bagian dari presentasi yang kita hasilkan. Gitu. Nah, sini karena ini 8 slide ya, kita kasih 8 aja dan mulai generate. Cepat enggaknya ketika dia membuat sebuah presentasi itu dari internet yang kita punya gitu ya. Nah, ini dia sedang bikin ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Oke, sudah selesai. Nggak sampai 10 detik. Sudah selesai PPT-nya. Sebagus ini. Gitu. Ya, sebagus ini. Sebagus ini. Ini menurut saya bagus banget ya. Dengan kita cuma menunggu 10 detik. Dia yang ngerjain. Gitu. Perubahan kondisi cuaca di Indonesia. Dan kita bisa adjust tulisannya. Misal di sini, nih, kita nggak cocok nih. Kita mau ganti nama kita. Asal institusi. Ya, nah, pendahuluan, pola perubahan cuaca di Indonesia seperti apa, faktor penyebab utamanya, ya, dan dampak yang dirasakan, serta mitigasi dan juga adaptasi dari apa yang sudah ada. Dia ngasih kesimpulan dan juga referensi dan sumber datanya juga. Begitu. Ini sangat-sangat lengkap dari kita cuman ngatur promptingnya aja gitu. Semakin jelas prompting yang kita kasih, ya semakin bagus hasilnya. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa adjust ya, kayak basic blocks, image, smart layout, smart diagram, chart and graphs, videos dan media, embed apps dan web page, serta forms button. Jadi ketika mungkin kita mau bikin sebuah ketika teman-teman sudah melakukan membaca dari presentasi yang dibuat, nanti akan ada G-form atau apa untuk absensi segala macam. Untuk questionnaire kita bisa tambahin juga di sini forms button. Nanti tinggal ngasih linknya aja gitu. Nah, kalau semisal dari Bapak Ibu sekalian di sini nggak cocok, di sini ada satu fitur namanya agent. Nah, di sini bisa quick edit. Jadi ketika kita nggak cocok sama desainnya, kita bisa suruh dia ganti. Gitu. Terlalu banyak deskripsi. Ini misal ya. Nah, dia sedang proses. Kita tunggu aja sampai dia selesai. Nah, dia mulai berubah. Nah, nih. Apa yang diganti? Oke. Ini sudah diganti sama dia. Oke, jadi itu untuk Gamma App sendiri ya. Tetap ini originalnya. Oke, kelihatan ya. Jadi ada yang original, ada yang modified. Jadi tinggal kita cocok sama yang mana nih, gitu. Nah, mungkin untuk Gamma App itu sendiri seperti itu. Pemanfaatan AI tools Gamma App untuk sebuah presentasi ya. Dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik, lanjut. Jadi untuk tools terakhir di sini ada yang namanya Canva Magic Studio. Jadi
dia dapat mengenerate desain visual dan otomatisasi layout. Sebenarnya ini ada mungkin hampir sama ya, namun di sini saya akan menunjukkan beberapa hal yang unik di Canva sendiri. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa search di Google masing-masing canva.com, nanti login, dan tapi di sini mungkin toolsnya nggak free ya, toolsnya sedikit berbayar di sini, tapi nggak apa-apa karena Canva kalau nggak salah itu ada free use di beberapa hari gitu. Jadi ini juga bisa dipakai di gratis namun terbatas begitu saja. Nah di sini klik kayak yang Canva yang ada di sini, klik yang desain. Ini ada beberapa pilihan ya, ada media sosial, ada presentasi, pemasaran, kartu, dan undangan. Nah, kita mau desain, jadi kita bikin desain. Oke, buat presentasi. Oke, kita tempel sini dan enter. Dan di generate. Oke, ini dicek dulu ya. Introduction, change the weather presentation patterns, cause weather Indonesian impact, dan conclusion and reference. Oke, buat desain. Oke, ini memproses. Ditunggu saja. Nah, aduh, hasil. Oke, ini ada beberapa ya yang dibuat sama Canva. Satu, dua, ini ya. Tiga, empat, seperti itu. Sebenarnya kurang lebihnya sama ya dari apa yang ada di Gamma. Cuman jikalau di Canva itu kita lebih leluasa gitu. Menggunakan editor di Canva. Nah, udah jadi deh presentasinya. Nah, kita bisa adjust di sini lengkungannya berapa gitu-gitu. Seperti ini. Nah, di sini juga ada animasi segala macamnya. Begitu. Nah, ini juga bisa tanya Canva buat gambar, buat teks, atau beri saran peningkatan. Seperti itu. Dari